Bangkalan, Madura, tahun 1921. Seusai menunaikan sholat subuh dan sedang mengajar santri di musola, Syekhona Khalil Bangkalan tiba-tiba menutup kitab kuning yang sedang beliau ajarkan. Kepada para santri, beliau berkata bahwa mengaji pagi itu sebentar saja, sebab pondok akan kedatangan seorang tamu agung. Sebab itu, para santri diminta membersihkan halaman dan ruang tamu. Setelah semua lingkungan pondok bersih dan rapi, tamu agung yang dimaksud pun datang. Beliau adalah Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini, pemuda 18 tahun penghafal Al-Quran yang alim, cucu Syekh Ali, guru Syekhona Khalil di Mekah. Dikisahkan dalam riwayat hidup Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini bahwa keberadaan Syekhona Khalil Bangkalan adalah alasan terbesar keluarga Ar-Rahbini datang ke Indonesia. Syekhona Khalil Bangkalan menjalin hubungan yang rekat tidak hanya dengan sang guru, tapi juga dengan putra dan cucu-cucunya. Bahkan di kemudian hari berbesanan dengan keluarga Ar-Rahbini. Kedekatan itulah yang mengundang Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini datang dan akhirnya menetap di Indonesia. Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini adalah sulung dari 3 bersaudara putra Syekh Muhammad bin Ali Ar-Rahbini. Beliau lahir pada tahun 1325 Hijriah, bertepatan 1903 Masehi. Nasab ilmu dari sang kakek dan ayahnya, serta bergaulan bersama para alim dan ahlul ibadah di Jazirah Arab, membangun wibawa keilmuan Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini tumbuh sebagai pribadi karismatik dan istimewa. Tak heran, ketika beliau datang dan akhirnya menetap di Indonesia, para santri menyambutnya dengan penuh bahagia. Para kiai dan habaib juga membuka pintu lebar-lebar untuk kehadiran beliau dalam dakwah Islam di Nusantara. Tinggal di Indonesia, Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini menikah dengan beberapa perempuan dari Jawa dan Madura. Dari 5 orang istri, beliau dikaruniai 24 putra dan putri. Beliau sangat sayang kepada keluarganya. Bahkan kedermawanan beliau, setiap pagi ini kami sendiri yang mengalami. Kami dipanggil satu persatu untuk dibagi uang-uang untuk jajanan setiap hari. Dan beliau sangat khusyuk dalam beribadah. Beliau istiqomah, beliau selalu bangun malam, bahkan takbir beliau bisa dijadikan patokan bahwa itu jam 1 malam. Ini kebiasaan beliau sangat tanggung jawab pada anak. Waktu kami di rumah itu, bila tiba saat sholat kami dibangunkan. Bangun jamaah. Alhamdulillah beliau memang strength agar kami tidak terbawa kehancuran akhlak di zaman beliau. Alhamdulillah sampai saat ini. Kedekatan dengan Habib Abdul Qadir Bil-Faqih menjadi salah satu alasan Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini untuk memilih menetap di daerah Gondang Legi, Malang, Jawa Timur. Di sini beliau berdakwah, membangun sebuah masjid, dan mengajar mengaji di masyarakat. Kiprah inilah yang membuat beliau di kemudian hari dikenal dengan sebutan Kiai Gondang Legi. Ada banyak kisah tentang kemuliaan, sikap wiroi, bahkan karomah yang beliau miliki. Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini adalah ulama Mekah yang datang ke Indonesia. Oleh sebab itu, beliau bangga menjadi pribadi yang mempribumi. Beliau juga menikahkan putra-putrinya dengan orang Jawa dan Madura. Penghargaan Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini kepada pribumi adalah sebuah sikap penghormatan balik, karena beliau merasa terhormat dan dimuliakan oleh orang-orang pribumi. Sepanjang hayatnya, Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini dikenal sebagai pribadi yang khusyuk, tawadu, dan welas asih kepada kaum duafa. Meski kemasyhurannya sebagai ulama menjulang,
Beliau tidak pernah malu pergi ke pasar sendiri untuk belanja kebutuhan dapur. Beliau bahkan tidak segan mencicipi sendiri terasi yang akan dibeli di pasar. Seusai belanja, Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rabini akan mengunjung rumah putra-putrinya. Selain untuk istrinya, beliau juga membagi belanjaan lauk pauk serta sayuran kepada keluarga putra-putrinya. Perhatian dan sikap ulas juga beliau tunjukkan kepada para kaum fakir miskin. Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rabini selalu mengundang para pengemis dan orang-orang tidak mampu untuk makan bersama di rumah beliau setiap hari Jumat pagi. Beliau juga menunjukkan diri sebagai pewaris surga karena khusyuknya salat-salat yang ditunaikan. Tahun 1971, duka itu akhirnya datang. Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rabini berpulang. Umat Islam kehilangan satu panutan yang membimbing ke jalan terdekat menuju kecintaan Rasulullah dan keridhaan Allah. Beliau adalah sebagai ulama Asy-Syafi'i yang hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Indonesia, negara kita tercinta ini. Tujuannya adalah dakwah di bidang Islam, tentunya yang sefaham dengan sesepuhnya dari mazhab Syafi'i. Maka dari itu kami mengajak semua masyarakat di Gorolagi khususnya di Indonesia pada umumnya, mari kita bersama-sama untuk berjuang dalam pendidikan anak-anak kita, putra-putra kita, saudara-saudara kita seagama. Didiklah dengan agama yang cukup, tentunya agama yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan mazhab kita Imam Syafi'i. Doa tawasul dan pujian untuk beliau terus dikumandangkan hingga hari ini. Sebuah bukti bahwa beliau bagian dari golongan min khiyaris sholihin, orang-orang saleh yang terpilih. Wallahu a'lam bishawab.